Ajo kisik. Berdasarkan dari analisis industri ditemukan bahwasannya dari ketiga perusahaan tersebut memiliki strategi yang sama, yakni berfokus pada kebutuhan konsumen. Yang membedakan adalah digital connectivity, XL sudah menerbitkan jaringan berbasis 5G yang lebih dulu, kemudian disusul dengan Telkomsel, akan tetapi Smartfren tidak. Hal tersebut berpengaruh pada daya tarik konsumen untuk menggunakannya, sehingga kinerja dari suatu perusahaan akan berpengaruh juga. Oleh karena itu, strategi perusahaan untuk melakukan transformasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen sangat berpengaruh terhadap kinerja di suatu perusahaan. Analisis aktivitas investasi. Berdasarkan analisis aktivitas investasi dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih baik daripada PT XL Axiata dan PT Smartfren. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan kas dan setara kas, ROI, dan aset tetapnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis aktivitas pendanaan. Jadi dalam melakukan analisis aktivitas pendanaan ini kami menggunakan beberapa rasio, dan dari rasio-rasio tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan PT Smartfren Telekom dan juga PT XL Axiata. Hal ini terjadi karena PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel ini lebih mampu mengelola sumber dana mereka untuk membiayai berbagai kegiatan operasional dan juga kegiatan investasi dari perusahaan tersebut. Berdasarkan aktivitas operasi dari segi penjualan, Smartfren di sini itu tertinggal jauh dengan Telkomsel dan XL dikarenakan mengalami kerugian pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Akan tetapi, Smartfren di sini itu setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2022 mengalami laba. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwasannya kinerja Smartfren di sini itu lebih baik daripada Telkomsel dan XL dari segi pengelolaan operasionalnya. Analisis profitabilitas. Berdasarkan analisis profitabilitas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia lebih baik dari PT XL Axiata dan PT Smartfren karena memiliki profit margin yang besar dan tidak pernah memiliki angka negatif selama 5 tahun terakhir. Baik, selanjutnya yaitu analisis arus kas. Jadi dalam melakukan analisis arus kas ini kami juga menggunakan beberapa rasio. Salah satunya yaitu rasio arus kas operasi terhadap total utang. Dan setelah dilakukan perhitungan, nilai rasio yang paling tinggi ini dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia yaitu sebesar 0,58. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan arus kas untuk melunasi utang-utang perusahaan dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Berdasarkan analisis kredit, rasio net profit margin umumnya secara keseluruhan masih kurang dari kata baik dikarenakan kurang dari 5%. Akan tetapi apabila kita lihat dari kinerja yang setiap tahun meningkat, perusahaan Smartfren adalah perusahaan yang kinerjanya semakin meningkat dan cenderung stabil menuju angka positif daripada Telkomsel dan XL. Analisis dan valuasi ekuitas. Berdasarkan analisis dan valuasi ekuitas dapat disimpulkan bahwa investor akan lebih tertarik berinvestasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk karena memiliki laba yang persisten dan net profit margin yang lebih baik. Nah, yang terakhir yaitu analisis prospektif. Jadi untuk analisis prospektif, kami melakukan proyeksi terhadap laporan laba rugi perusahaan. Dan dari proyeksi yang telah dilakukan ini, diperkirakan untuk tahun 2023, ketiga perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan terhadap labanya, di mana peningkatan paling tinggi ini akan dialami oleh PT Telekomunikasi Indonesia yaitu sebesar 77%. Kemudian untuk PT XL diperkirakan meningkat sebesar 44% dan Smartfren diperkirakan meningkat sebesar 9%.